Akhirnya Kang Dilema satu ini udah memastikan masa depannya untuk musim depan dengan bergabung ke Williams. Nah, berita ini mengandung opini yang campur aduk ya. Ada yang seneng dia akhirnya dapat seat juga dan gak menunda-nunda lagi karena ada bosan juga tentunya. Ada juga yang sedikit bingung kenapa dia join tim kedua terburuk di musim ini. Nah, sekarang gue akan bahas mengapa keputusan Carlos ke Williams ini ya emang udah yang paling tepat dengan melihat opsi yang ada. Ya, dia dipastikan available di pasar F1 sebelum musim dimulai karena kehadiran Lewis membuat dia harus mencari seat lain untuk 2025. Stok beliau ini cukup tinggi pas awal musim di mana dia memenangkan GP Australia di saat itu dia baru aja operasi usus buntu dan langsung bisa menang ya. Dan emang ya, dan percaya atau tidak Williams bakal memiliki line up yang pernah kena usus buntu musim depan. Lumayan lah ya, bisa mengurangi berat dikit dan bisa lebih kencang mobilnya. Tapi ingat, jangan sampai keringan dan diskualifikasi. Nah saat itu banyak tim yang mau ambil doi, tapi Carlos mau tim papan atas dan jangka panjang. Buset, banyak banget dah maunya ya. Ya wajar dong, dia kan habis aja dari Ferrari, yang dimana bukan karena dia udah jelek performanya, tapi karena emang harus mengasih jalan ke 7 kali Jordan. Dia sebenarnya masih kencang dan masih bisa bersaing dengan pembalap papan atas lainnya. Makanya dia mau tim papan atas, ya karena alasan itu. Tapi sayangnya cuma 2 opsi doang kalau kita ngomongin papan atas, Mercedes dan Red Bull. Dan sayangnya lagi yang satu terobsesi sama anak umur 17 tahun dan yang satu lagi terobsesi sama sales mereka. Ini bener jadi sales F1 sekarang ya. Edan eta teh. Edun. Jadi opsi dia mengecil di sini dan sayangnya mau nggak mau dia harus turun ke papan tengah atau bahkan papan bawah. Nah, ada Alpine, Sauber, dan Williams. Pada akhirnya ya, kita bahas satu-satu dulu lah opsinya. Sauber, atau yang nanti bakal berubah jadi Audi ya, di 2026, dan itu pastinya bakal menarik perhatian banget dong. Brand besar kayak Audi masuk ke F1 dengan status tim pabrikan nantinya, dan pastinya jangka panjang juga proyeknya, apalagi ya ada koneksi juga antara Sainz dan Audi, karena bapaknya Carlos itu balapan di Dakar Rally dengan tim Audi waktu itu, tapi sekarang udah pindah juga sih, tapi dulu kan sempet ada koneksi ya tuh. Cuman ya sedikit menahan Carlos ke sana ialah performa Sauber yang lagi amburadul, manajemen kacau, dan pit stop mereka juga selambat doi kalau balas chat. We don't care. Jadi Carlos ya pastinya agak was-was lah dan nggak mau nyetir mobil terburuk untuk saat ini. Opsinya udah buruk dah ya, nggak usah makin berburuk lagi. Lalu Alpine, ini juga sebenarnya nyaris banget terjadi ya, karena Flavio Briatore itu kan datang tuh waktu itu. Mungkin ini bisa menarik perhatian Carlos dan mungkin gue harus sign sama Alpine karena karakternya cukup terkenal ini balik. Cuman Alpine tuh kalau dari segi manajemen, ya kita nggak usah bahas ya betapa kacaunya ya kan. Dan mungkin yang paling kacau di antara 3 tim itu, dari Sauber, Alpine, dan Williams. Itu juga yang menahan Carlos untuk ke sana. Dahlah kacau, nggak stabil juga. Jadi ya opsi terakhirnya, Williams merupakan tim legendaris yang sekarang legendaris di papan bawah ya. Memiliki proyek jangka panjang di bawah James Vowles untuk membawa tim ini kembali ke atas. Nah, karena Carlos gak bisa memilih tim papan atas, dia harus memilih tim yang sekiranya itu manajemennya cukup stabil agar dia bisa lama juga di situ. Karena ingat, jangka panjang ya. Dan tentunya tim ini bisa dibangun dan kelihatan lah harapan untuk bisa dibawa ke papan atas. Itulah kenapa dia akhirnya memilih Williams. Walaupun bukan yang terbaik, tapi dari segala opsi yang ada, ya masuk akal. Ya Williams adalah jawabannya ya kan. Jadi gue sangat mendukung keputusan Carlos ini. Tapi bang, masa pembalap sekelas Carlos harus menghabiskan waktu di papan bawah untuk musim depan? Ya sekarang kita berdoa aja lah Williams bisa improve 2025. Karena ingat, Carlos ini juga pernah berada di posisi yang sama saat dia pindah ke McLaren 2019. Banyak yang takut masa depannya hanyalah di papan bawah, tapi dia mampu membawa tim itu ke papan tengah. Expect hal yang sama dengan Williams kali ini, apalagi dengan regulasi baru di 2026 nanti yang kabarnya mesin yang mereka pakai itu Mercedes itu juga cukup diunggulkan. Mungkin ini juga alasan kenapa dia mau pindah ke Williams. Lalu rekan tim dia, Alexander Albon, merupakan pembalap yang kencang dan tentunya nggak akan mudah untuk dikalahkan bahkan oleh pembalap selevel Carlos pun. Apalagi tim ini juga sudah dibangun oleh Albono dari 2022. Jadi ya mungkin ini bakal sedikit berat ya untuk Carlos juga untuk ngalahin dia. Tapi lineup ini jujur merupakan lineup yang kuat ya. Mungkin setara atau bahkan lebih kuat dari lineup Aston Martin nanti. Jadi seandainya mobil mereka ya bisa menantang di papan tengah nantinya,
mau itu musim depan atau 2 musim lagi. Williams bisa aja finish paling tinggi posisi kelima musim depan. Itu kalau mobil mereka kencang tapi ya. Jadi Williams bisa mendapatkan Carlos ini bener-bener huge win banget cuy. Bahkan James Vowles pun bingung kenapa tim papan atas tuh nggak mau ambil pembalap sehebat Carlos ini. Ya seperti yang gue bilang tadi di awal lah ya. Dan ini juga balik lagi keputusan yang bagus dari Carlos. Jadi buat lo semua yang bilang, aduh kesian Carlos harus balapan di belakang musim depan. Bersyukur ya, dia masih dapat seat musim depan. Coba lu bayangin dah fans yang pembalap favorit itu terancam nganggur musim depan atau mungkin udah fix nganggur. Mereka tuh jauh lebih kesian cuy. Apalagi ada yang udah menang sparring, tapi tetap yang kalah yang bakal dipilih. Itu nanti gue bahas lain waktu lah ya, ada waktunya. Nah, pasti ada juga yang bilang, kenapa nggak nunggu berita Checo dulu, atau nunggu berita apakah Max bakal pindah dari Red Bull itu dulu. Ya makin lama dia nunggu, ya makin males lah tim-tim yang mau dia untuk ambil dia. Ingat, tim boleh tertarik banget untuk ambil lu, cuman kalau lu terlalu ngegantungin mereka, dan sering berjalannya waktu, mereka pasti bakal males juga nantinya sama lu, dan akhirnya udahlah, nggak mau gue ngambil lu terlalu nunda-nunda, males gue gitu. Makanya dia harus segera membuat keputusan atau enggak ya dia terancam harus nganggur musim depan. Nggak mau dong pembalap sehebat kayak gitu nganggur musim depan. Dan sudah jelas kok Red Bull dan Mercedes tuh udah bilang juga nggak mau ambil dia karena mereka udah punya calon lain. Kayak Mercedes mau fokus sama youth atau pembalap muda, dan Red Bull nggak mau dua pembalap mereka yang tentu saja sempet ada bad blood dengan bapaknya ya. Itu terjadi lagi di Red Bull. Jadi buat apa berharap dan memaksa ya kan untuk ke sana? Tapi bang, katanya kan ada klausa tuh kalau Mercedes atau Red Bull mau dia bisa pindah ke sana. Iya, itu mungkin aja benar, tapi ya mau itu benar pun, saat ini sepertinya nggak mungkin mereka mau ambil Carlos. Intinya gue lega aja lah nih orang udah dapet seat musim depan, karena kalau ampe nih orang nganggur musim depan, gue nggak ngerti lagi dah. Tapi gue keren sih ngeliat Carlos nih, dia bisa balapan dengan Ferrari, Williams, dan McLaren ya kan, 3 tim legendaris pada masanya. Dan kalau nggak salah menjadi pembalap keempat yang bisa melakukan itu. Oh iya, tapi nih ya guys ya, kalau kalian ngebaca atau ngedenger statement James Vowles soal Carlos bergabung ke Williams, kayak makin lama makin sus gitu nggak sih? Loh, sus gimana bang? Ya kalian coba aja cari, terus kalian baca deh tuh. Udah kayak habis lamaran aja cenah. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke, sudah lelah ya guys ya. Dan seperti biasa video ini akan ditutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.